أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, maghfirah dan ridha-Nya kita semua diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyina wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti ajaran beliau hingga yaumul akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah utama, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan dari kisah salah satu utusan Allah, yakni Khalilullah, sang kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupan beliau itu diabadikan di dalam ritual ibadah haji dan ibadah kurban. Maka pada kesempatan khutbah kali ini izinkan khatib untuk menyampaikan, atau kita sama-sama akan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW ini yang berkaitan dengan haji dan kurban. Harapannya dengan mengenal kembali perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, diharapkan kita mampu mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dan hikmah-hikmah serta nilai-nilai spiritual, semoga menjadi sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidamkannya. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yang bernama Siti Hajar di saat Allah menganugerahi beliau
yaitu seorang putra yang sudah sangat diidam-idamkan sekian lama, sekian puluh tahun. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Siti Hajar baru bisa melahirkan Nabi Ibrahim ya, dalam keadaan sudah sangat sepuh Nabi Ibrahimnya. Dan lain namanya adalah Nabi Ismail alaihissalam yang kelak juga akan diangkat Allah menjadi Nabi juga. Saat itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan bayi Nabi Ismail kala itu ke sebuah lembah yang sangat tandus, yang sangat gersang, yang tidak ada kehidupan sedikit pun, bahkan air pun tidak ada. Kisah ini Allah abadikan di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di rumahmu yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikianlah itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Yang mana lembah ini saat ini kita kenal dengan kota Makkah. Jadi hadirin rahimahumullah, saat tinggal di lembah itu, suatu hari Hajar kehabisan air hingga untuk menyusui Ismail pun sangat kesulitan. Maka Allah ilhamkan kepada Siti Hajar agar dia itu berikhtiar untuk mencari air. Siti Hajar pun berlari-lari kecil. Yang waktu itu adalah dari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Itu dilakukan oleh beliau sebanyak 7 kali. Dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, dan seterusnya hingga 7 kali. Dan ternyata perjuangan Siti Hajar ini membuahkan hasil, yakni keluarlah mata air yang disebut mata air Zamzam. Perjuangan Siti Hajar ini kemudian diabadikan di dalam salah satu ritual haji yang bernama sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Di tengah kesusahan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan, yaitu mengeluarkan mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Nabi Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh Islam seluruh dunia, bernama air Zamzam. Hadirin rahimakumullah, cobaan Nabi Ibrahim tidak sampai di sini. Maka datanglah cobaan yang selanjutnya, yaitu Allah memerintahkan agar beliau menyembelih Nabi Ismail. Bagaimana tidak, ini adalah sebuah ujian keimanan yang luar biasa. Anak yang sudah sejak lama diidam-idamkan, yang ditunggu-tunggu, tapi malah Allah suruh terus sembelih. Kala itu Nabi Ismail sudah beranjak menjadi remaja, sehingga pada waktu itu Nabi Ibrahim ketika mengajak Nabi Ismail ke sebuah tempat untuk melaksanakan perintah Allah berupa penyembelihan, Nabi Ibrahim di sana juga sempat digoda oleh syaitan, digoda agar tidak jadi menyembelih. Mungkin kurang lebih digoda, kamu apakah tega menyembelih anakmu yang selama ini kamu idam-idamkan? Di sanalah Nabi Ibrahim juga
sempat tergoncang keyakinannya. Namun atas kesolehan, sebelumnya dalam satu hari beliau itu merenungkan, apakah ini benar perintah Allah atau hanya bisikan syaitan. Ini terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah yang kita kenal sekarang dengan nama hari Tarwiyah. Tarwiyah adalah hari perenungan, karena Nabi Ibrahim merenungkan perintah Allah tentang penyembelihan putra beliau. Kemudian pada tanggal 9-nya, pada hari Arafahnya, kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan pada hari raya Idul Adha lah Nabi Ibrahim tiba untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun yang sangat menarik adalah bagaimana kesolehan seorang Nabi Ismail. Walaupun masih di usia remaja, beliau justru menanyakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, apakah ini adalah perintah Allah? Jika ini perintah Allah, maka laksanakanlah, sembelihlah aku, laksanakan. Maka insya Allah engkau akan dapati aku dalam keadaan bersabar." Ini dialog ini diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur dia sanggup bekerja bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?" Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Nabi Ismail dan yang penuh keyakinan kepada Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun hendak melakukan penyembelihan tersebut. Akan tetapi ketika itu juga syaitan datang lagi mengganggu. Ketika Ibrahim sudah menghuluskan goloknya ke leher Ismail, membisiki terus setan, "Wahai Ibrahim, tegakah kamu untuk menyembelih anakmu?" Terus berlangsung lama, berlangsung berkali-kali. Namun Nabi Ibrahim pun menghadap ke setan tersebut dan melempari dengan batu. Kalau sekarang diabadikan dalam ibadah haji dengan ibadah lempar jumroh, melontar jumroh. Nah, ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk berhenti agar tidak menyembelih Ismail. Dan ini juga masih termaktub di dalam surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail. Maka Nabi Ismail pun berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu disambut oleh Nabi Ibrahim, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Dan disambut lagi oleh Nabi Ismail, "Allahu akbar walillahil hamd." Hadirin rahimakumullah. Dari peristiwa yang bersejarah ini, kemudian kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seorang dilarang keras mengalirkan darah manusia tanpa hak. Hadirin rahimakumullah, dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ini kita dapat mengambil
pelajaran yang berharga bahwa betapa bagaimana sosok seorang ayah yang memiliki keimanan yang luar biasa, ketakwaan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun ada hal-hal yang harus dikorbankan, hal-hal yang secara logika manusiawi itu sangat kejam, sangat bengis dan sebagainya, tapi Nabi Ibrahim mampu melewati ujian tersebut. Begitu pun Nabi Ismail yang mampu mengikuti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Begitu pula bagaimana Siti Hajar yang dengan keimanan yang tinggi mampu melaksanakan perintah Allah lewat Nabi Ibrahim untuk tinggal di sebuah lembah yang sangat tandus. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang pertama ini. Semoga banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah sama-sama kita memanjatkan doa, menengadahkan tangan dan merendahkan hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi hamba Allah yang digolongkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Semoga kita dilimpahi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kesehatan, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qawiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sallallahu